Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang terhormat, yang saya muliakan, yang kami banggakan, warga SD Insan Amanah, pimpinan dan lembaga SD Insan Amanah, serta para pemirsa yang berbahagia. Kita berada di bulan Ramadan ini hanya karena diberi kekuatan, diberi kesempatan, dan diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kita sebagai hamba yang dipilih di antara banyak orang-orang yang saat ini pun itu masih jauh dari segala sesuatu yang berkaitan dengan Ramadan. Meskipun hidup di bulan Ramadan, tetapi amaliyahnya tidak sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Rasulullah di bulan Ramadan. Para pemirsa yang budiman, di dalam Islam itu ada beberapa tuntutan yang dibebankan kepada setiap orang Islam. Di antaranya adalah zakat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggandengkan kewajiban zakat itu dengan sholat. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in, seperti yang difirmankan oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 143. Dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah kalian bersama orang-orang yang rukuk. Kemudian juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis, beliau bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaumi Ramadan wa tuhijjil baita man istata'a ilaihi sabila." Islam itu dibangun atas 5 hal. Yang pertama, membaca syahadat, yaitu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian dan menunaikan iqamis shalah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan yang terakhir adalah haji bagi yang mampu. Para pemirsa yang budiman, zakat sebagai kewajiban yang membersamai sholat, tentu ini adalah berkaitan dengan kepedulian seseorang kepada orang lain. Kalau sholat lebih bersifat individu, zakat itu individu tapi berdampak sosial. Karenanya orang yang religius itu harusnya soleh individu dan juga soleh sosial, karena bergandengan. Orang diukur kemanfaatannya itu oleh Allah apabila dia mampu menjadi makhluk yang soleh individu dan soleh sosial. Zakat fitrah wajib bagi setiap orang yang hidup di bulan Ramadan, sejak tanggal 1 sampai dengan akhir bulan Ramadan. Maka orang ini, orang yang hidup, maka dia wajib membayar zakat. Kalaupun toh bayi, maka orang tuanya yang membayar zakat. Kalau dia tidak mampu, maka siapa yang menanggungnya? Apakah anaknya, apakah orang tuanya, maka dia wajib membayar zakat.
Oleh karenanya kita yang diberi kemampuan oleh Allah, diberi kelebihan dalam hal rezeki, apabila ada kesempatan maka segeralah bayarlah zakat fitrah. Zakat fitrah wajib karena untuk menyucikan diri kita sendiri, menyucikan jiwa. Berapa yang harus dikeluarkan? Minimal menurut ulama itu 2,5. Tapi kalau menurut fikih itu adalah satu sok itu sama dengan 4 mud, kemudian perkiraannya itu ya 2,75. Karena kalau kurang dari 4 sok, kurang dari 1 sok itu tidak sah, maka lebih hati-hatinya lebih baik diambil 3 kilo. Jadi 3 kilo itu aman. Kelebihan nggak apa-apa, kalau kurang malah bahaya. Ya, jadi lebih baik ya 3 kilo atau minimal 2,75 kilogram. Berupa apa? Kalau kita di Malang ya makanan pokok kita ya beras. Kalau di luar daerah ada yang makanan pokoknya jagung, ya jagung, sesuai dengan kondisi daerah masing-masing yang harus dikeluarkan. Kemudian yang terakhir, bahwasanya manfaat dari zakat fitrah itu adalah satu, kita tazkiyatun nafs, menyucikan diri kita sendiri, dan yang kedua adalah untuk membantu orang lain yang sedang kekurangan. Yaitu siapa? Ya 8 asnaf itu, tetapi yang lebih diutamakan adalah fakir dan miskin. Yaitu 8 asnaf siapa? 8 asnaf itu adalah fakir, miskin, amil, kemudian mu'alaf, kemudian rikob itu budak, kemudian ke-6 gharim, yang ke-7 sabilillah, dan yang ke-8 adalah wabni sabil, yaitu sabilillah itu orang yang berjuang di jalan Allah, ibnu sabil itu orang yang sedang mencari ilmu di jalan Allah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat apa yang bisa saya sampaikan, dan semoga kita semua diberi kekuatan, kesempatan, dan kemampuan untuk membayar zakat kita sebagai bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.